Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang syukur. Kata syukur berasal dari akar kata syakara, yashkuru, syukran, atau tasyakuran. Syukur secara bahasa artinya berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berterima kasih Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan. Berterima kasih Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ilmu. Berterima kasih Allah memberikan nikmat berbagai macam fasilitas berupa keuangan, tenaga, pikiran, berbagai macam fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengucapkan terima kasih. Ucapan syukur dengan keyakinan hati. Hati merasa senang terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diwujudkan dengan perbuatan, dan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara istilah, ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah, baik nikmat yang tampak maupun yang tersembunyi, nikmat yang banyak maupun nikmat yang sedikit. Dia menerimanya dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, merasakan kepuasan dan ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sangat banyak sekali, dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu betapa banyaknya. Allah menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitung. Sekalipun seluruh daun-daun pohon dijadikan sebagai kertas, seluruh air sungai, air laut dijadikan sebagai tintanya, ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penanya, untuk menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Betapa banyaknya Allah memberikan kenikmatan. Karena nikmat Allah ada yang bisa kita lihat dengan mata kita, ada juga nikmat Allah yang tidak bisa kita lihat tapi selalu kita rasakan. Nikmat kesehatan, kita tidak pernah melihat kesehatan. Kita juga tidak pernah melihat napas kita, tapi kita rasakan betapa senangnya, betapa nikmatnya kita bernapas. Kalau saja kita susah bernapas, tentu terasa susah luar biasa. Inilah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah yang banyak itu tidak perlu kita hitung. Nikmat tersebut hendaklah kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Manfaatnya kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri.
manfaatnya, rasa kebahagiaan, rasa kenikmatan yang dia rasakan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, padahal Allah banyak sekali mengasih nikmat, memberikan kenikmatan kepadanya, namun dia tidak mau mensyukurinya. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi terpuji. Allah tidak merasa miskin. Allah tetap kaya. Sekalipun manusia tidak mau bersyukur kepada Allah, apakah derajat kekayaan Allah turun? Tidak. Allah tetap kaya. Hanya saja kita yang merasakan dampaknya kalau kita tidak bersyukur. Allah akan menurunkan azab. Allah akan menurunkan siksa. Di dunia pun kita akan merasakan siksa yang Allah berikan kalau kita tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, la azidannakum, sesungguhnya aku akan tambah nikmat itu. Allah akan menambah nikmat ilmu yang kita miliki. Allah akan menambah nikmat harta, kekayaan, fasilitas yang kita miliki. Kita akan merasakan keberkahan dari nikmat yang kita miliki tersebut. Tetapi kalau kita kufur, ingkar, tidak mau mensyukurinya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetap jika kamu kufur, ingkar, tidak mau mensyukuri, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku sangat pedih, kata Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan kita selaku hamba Allah hendaklah selalu bersyukur. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan orang. Dua kenikmatan ini banyak menipu manusia, membuat manusia tertipu. Dua kenikmatan ini, ni'matani magnunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani, dua kenikmatan, magnunun, yang fihima katsirun minan nas, banyak dilupakan orang, banyak orang tertipu. Adalah dua. Yang pertama as-sehat. Begitu kita sehat, kita tidak merasakan nikmatnya sehat, pentingnya nikmat sehat. Tapi kalau kita sudah sakit, baru kita merasakan betapa nikmatnya orang yang sehat. Kalau saja bisa sehat, berapa saja akan saya bayar. Uang saya ambil, saya kuras. Uang saya yang jutaan, bahkan miliaran rupiah pun, ya uang saya, kalau saya punya uang, saya habiskan untuk membuat saya sehat. Betapa nikmatnya saya sehat. Nah, ini. Begitu kita sakit, baru kita merasakan nikmat sehat. Inilah yang dikatakan dua kenikmatan yang membuat manusia tertipu, yang banyak dilupakan manusia. Yang kedua, wal fara, waktu luang. Terkadang waktu luang kita sia-siakan hanya untuk hura-hura, hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan waktu yang luang, dengan waktu yang lapang ini, mari sekali-kali kita banyak duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, kajian-kajian ilmu agama Islam. Mari kita gunakan sebagian waktu kita untuk ibadah, amaliyah, membaca Al-Quran, melaksanakan salat sunnah. Ini salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita diberikan kenikmatan yang banyak, maka hendaklah kita syukuri nikmat itu. Ya. Kita syukuri nikmat itu.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah menjelaskan, kalau kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, mendapatkan keuangan yang banyak, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah. Maksudnya berbuat baiklah kepada manusia. Ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Banyak sekali orang yang memerlukan bantuan dari harta, kekayaan, keuangan yang kita miliki. Itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur. Mari kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mari kita santuni fakir miskin. Mari kita santuni janda-janda, janda tua, bukan janda muda. Kalau janda muda dia kerja sendiri. Mari kita bantu panitia pembangunan pondok pesantren, panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan majelis taklim. Mari kita sisihkan. Inilah sebagai rasa wujud kita atas syukur secara istilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kajian Islam ini bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.